Kali ini saya akan membuat daftar isi otomatis dan daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Berikut ini adalah sebuah makalah yang tidak memiliki daftar isi dan juga daftar pustaka. Pertama-tama kita akan membuat daftar isinya terlebih dahulu. Kita blok tiap kata yang akan menjadi judul, kemudian klik kanan di heading 1, lalu update heading 1 to match selection. Lakukan hal yang sama ke setiap kata yang akan menjadi judul. Kemudian lanjut membuat subjudulnya. Lakukan hal yang sama, akan tetapi kita klik kanan di heading 2, kemudian update heading 2 to match selection. Lakukan hal yang sama kepada setiap kata yang akan menjadi subbab. Namun, pada subbab kedua, kita harus mengganti stylenya, yaitu dengan cara kita blok, kemudian save selection as a new quick style. Kita ganti namanya menjadi subbab 2. Kemudian kita modify. Ubah semua ke heading 2. Setelah itu kita okekan. Lakukan hal yang sama ke setiap kata yang akan menjadi subbab di bagian 2. Setelah semua selesai, kita akan membuat daftar isinya, yaitu dengan klik reference. Kemudian kita klik table of contents. Kita klik automatic table 1. Nah, maka akan muncul daftar isi yang kita buat tadi. Oke. Setelah itu, kita lanjut membuat daftar pustaka otomatis. Sebelumnya, kita harus mendownload aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley bisa didownload dari link ini. Oke. Pertama-tama, kita open Mendeley. Setelah itu, kita klik add. Lalu kita masukkan jurnal maupun buku
yang akan kita jadikan sebagai daftar pustaka. Seperti ini. Lalu kita klik open. Maka akan muncul buku yang akan kita jadikan daftar pustaka di aplikasi Mendeley ini. Judul buku yang saya pakai yaitu Water Chemistry. Oke, setelah itu kita klik Insert Citation. Kemudian kita ketik buku kita yang akan jadikan menjadi daftar pustaka. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul daftar pustakanya. Ini untuk yang singkat. Jika yang ingin yang panjang, kita klik Insert Bibliography. Nah, berikut adalah cara pembuatan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akan membahas cara membuat Google Form. Seperti yang kita ketahui, Google Form banyak digunakan untuk survei secara online, mulai dari formulir pendaftaran, kuis online, ulangan online, registrasi, dan masih banyak lagi. Berikut adalah cara pembuatan Google Form. Pastikan kamu telah memiliki akun Gmail. Google Form dapat diakses melalui docs.google.com atau bisa diakses menggunakan Google Drive. Jika ingin menggunakan Google Drive, terlebih dahulu login ke Google Drive menggunakan akun Gmail. Beginilah tampilan Google Drive. Setelah itu kita klik baru. Kemudian kita klik Google Formulir. Inilah tampilan Google Formulir. Formulir tanpa judul ini bisa kita ganti menjadi judul yang akan kita buat sebagai survei. Misalnya, saya akan membuat judul Belajar Kimia. Oke. Kemudian di deskripsi formulir. Ini bisa ditulis seperti pengertian apa itu kimia atau bisa juga diisi tujuan dari survei yang telah kita buat. Misalnya, pertama kali saya akan membuat arti dari kimia. Kimia adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan materi. Selanjutnya saya akan menambahkan tujuan dari survei yang saya lakukan. Misalnya, survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dalam pelajaran kimia. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan. Misalnya, apakah HCl itu asam lemah? Di sini kita bisa memilih model-model pertanyaan dan jawabannya. Bisa jawaban singkat, bisa paragraf, bisa pilihan ganda, kotak centang maupun drop down. Semua disesuaikan
sesuai kebutuhan pertanyaannya. Saya akan memilih pilihan berganda. Saya akan memilih opsi ya, tidak, dan mungkin. Oke. Setelah itu, untuk menambah pertanyaan, kita bisa klik di sini ikon bulat dan dalamnya tambah ini. Seperti ini. Lalu kita buat pertanyaan lagi. Misalnya, apakah NaOH itu basa kuat? Dan untuk opsi saya pilih pilihan berganda lagi. Opsinya juga bisa dihapus dengan mengklik ini. Apabila ingin menghapus pertanyaan, kita tinggal klik hapus gambar tong sampah. Oke. Untuk melihat perubahan yang telah kita lakukan pada Google Formulir, kita bisa melihat di sini plat tinjau. Nah, beginilah Google Formulir yang telah kita buat. Oke. Kemudian kita klik kirim ini. Untuk mengundang orang-orang mengisi formulir yang telah kita buat. Formulir bisa dikirim melalui email maupun disalin tautannya dikirim ke media sosial lainnya. Formulir ini untuk linknya bisa diperpendek maupun diperpanjang. Saya akan milih diperpendek saja. Setelah itu saya salin. Kemudian saya akan kirim ke media sosial yang saya gunakan. Nah, berikut hasil setelah ada orang yang menanggapi formulir yang saya buat. Tanggapan ini juga bisa kita buat dalam bentuk spreadsheet, yaitu kita tinggal klik ikon yang berwarna hijau ini. Lalu kita klik buat. Nah, orang-orang yang telah mengisi Google Formulir yang telah saya buat akan masuk ke dalam spreadsheet ini. Oke, begitulah cara pembuatan dari Google Form. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan cara membuat kurva linearitas di Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya pakai ialah Microsoft Excel 2010. Nah, pertama-tama kita buat tabelnya. Misalkan, saya buat tabel konsentrasi dengan nilai 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian di sebelahnya saya buat tabel misalnya volume dengan nilai 12, 16, 18, 22, dan 26. Oke, kemudian kita rapikan dulu tabelnya. Nah, setelah itu kita blok nilai volume, kemudian masuk ke insert dan klik sketcher dan pilih Sketcher, Extract Line and Mark.
Nah, beginilah tampilannya. Kita bisa mengubah tampilan chartnya di chart layout. Saya akan pilih berbentuk ini. Oke. Kemudian kita ganti namanya, sumbu Y menjadi volume dan sumbu X menjadi konsentrasi. Kemudian chart titelnya kita ganti menjadi kurva linearitas. Oke. Nah, namun nilai konsentrasi di chart dengan di tabel berbeda. Kita akan menggantinya agar yang di chart dengan yang di tabel sama nilainya, yaitu dengan cara klik kanan pada chart, kemudian select data, lalu klik edit. Series name-nya kita ganti menjadi konsentrasi, series X value-nya kita ganti menjadi nilai konsentrasi. Kemudian kita klik OK dan kita klik lagi OK. Nah, nilainya sudah sama dengan yang di table. Untuk memunculkan nilai persamaan kuadrat dan regresinya ialah kita klik titik-titik yang ada di tabel ini, yang ada di chart. Kita klik kanan, lalu add trend line. Oke. Nah, kita klik ini, display equation on chart, maka akan muncul persamaannya, dan display regresi square value on chart. Nah, maka akan muncul regresinya. Nah, beginilah cara membuat kurva linearitas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.